Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 7 untuk mempresentasikan materi kami mengenai aspek keperilakuan terhadap pengendalian biaya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri bersama teman-teman. Saya sendiri Irene Tano, ya, dengan teman-teman saya. Yang pertama Yulistia Bataona, yang kedua Francina Taneo, yang ketiga Ivana Olbata, dan yang keempat adalah Martin Abraham Kako. Materi kami tentang aspek perlakuan terhadap pengendalian biaya. Yang pertama, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Di mana akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Melalui akuntansi biaya untuk penilaian persediaan atau penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemerkasaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. A. Sistem biaya tradisional atau historis, di mana istilah tradisional mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. B. Sistem biaya standar ruang lingkup, di mana sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah standar sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi, di mana biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai beberapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau penghasilan suatu produk tertentu. Yang kedua, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, langkah-langkah pengendalian berikut ini sebagaimana yang dijelaskan. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan penugasan fungsi kepada masing-masing. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban yang dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur berkomunikasi. Yang terakhir atau yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan atau kinerja. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ivana Olbata. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung atau variabel. A. Filosofi yang mendasari.
untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengambilan biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan perlengkapan yang menghabiskan banyak waktu. Suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya variabel dari overhead. Dengan biaya untuk siap menghasilkan overhead tetap atau biaya periode. B. Dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya keputusan manajemen. Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknik jika konsep, prinsip, atau praktis tersebut yang pertama menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atau suatu alternatif akuntansi. Yang kedua, menghambat adopsi praktik akuntansi oleh perusahaan yang menciptakan ilus kinerja. Perkenalkan, nama saya Yulistia Dewi Saputri Bataona dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. C. Pengendalian biaya. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya tetap dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi atau tanpa mempedulikan tingkat aktivitas dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Biaya diskresioner atau juga disebut dengan biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik atau biasanya tahunan mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input atau yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan dan tujuan lainnya. Biaya-biaya ini meliputi biaya seperti periklanan, audit, dan jasa konsultasi manajemen serta pelatihan sumber daya manusia. D. Pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan antara lain yang pertama, keputusan bauran produk, penentuan harga produk, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, keputusan mengurangi biaya. Yang kedua, aspek keperilakuan dan langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Raymond Miles dan Roger Fane mengemukakan 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai suatu realitis, bukannya arbitrter. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menentukan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerjanya. Yang keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Baik, perkenalkan, nama saya Martin Abraham Kaku. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari Putri Bataona. 2. Partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci: kemauan disonansi dan komitmen dalam konteks penetapan standar. Teori ini mengimplikasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar,
maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan atau kemauan. 3. Standar yang ketat vs standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. 4. Penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh NNA, James Vergen dan Sue S. Leo menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dan jenis biaya tidak langsung, biaya jasa korporat, dan biaya administratif korporat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang ketiga, analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Yang pertama, keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikasi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang berikut aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.